Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim penilai sertifikasi dosen. Perkenalkan, saya Despri Nur Anissa Ahmad. Saya adalah dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi. Video ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan Tridharma Pendidikan Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran atau PDD UK TPT. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan deskripsi singkat mengenai salah satu mata kuliah yang diamanahkan kepada saya untuk diampu, yaitu mitigasi bencana dan perubahan iklim. Sebagai ulasan yang singkat tentang mata kuliah ini, bahwa mata kuliah mitigasi bencana dan perubahan iklim ini memiliki bobot 3 SKS, kemudian diajarkan pada semester genap. Mata kuliah ini berfokus pada pembekalan konsep dasar risiko bencana dalam tata ruang, manajemen pengurangan risiko bencana, serta perumusan strategi adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim global. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di antaranya itu yang pertama, menginternalisasikan nilai ketangguhan dan kepedulian terhadap wilayah. Yang kedua, menganalisis karakteristik ancaman bencana geologi, hidrometeorologi, ataupun bencana sosial dan juga teknologi. Yang ketiga, mengaplikasikan analisis keuangan berbasis sistem informasi geografis untuk memetakan risiko bencana. Kemudian yang keempat, merumuskan strategi adaptasi dan integrasi kebijakan tata ruang. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi serta menyusun rancangan konseptual kota tangguh atau resilient city. Untuk mencapai kompetensi tersebut, proses pembelajaran dilaksanakan secara sistematis selama 16 pertemuan, di mana 2 pertemuan adalah UTS dan juga UAS. Kemudian untuk strategi perkuliahan yang saya terapkan yaitu mengombinasikan metode case-based learning untuk mengasah pemikiran kritis mahasiswa dalam memecahkan studi kasus nyata, serta project-based learning di mana mahasiswa bekerja kelompok untuk menghasilkan peta risiko dan juga dokumen konseptual perencanaan berbasis mitigasi bencana. Sistem penilaian di mata kuliah ini dilakukan secara objektif dan transparan dengan bobot evaluasi yang terukur, yaitu 10% dari partisipasi aktif mahasiswa di kelas, kemudian 25% melalui metode evaluasi kasus, 25% dari pengerjaan proyek ataupun tugas besar masing-masing kelompok mahasiswa, kemudian 40% merupakan hasil akumulasi dari nilai UTS maupun UAS. Setelah pemaparan pengantar dari video ini, selanjutnya akan dilanjutkan dengan cuplikan proses interaksi pembelajaran real secara luring di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman mahasiswa yang sudah berkenan hadir di mata kuliah mitigasi bencana dan perubahan iklim. Untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-14. Namun sebelum membahas lebih lanjut apa yang akan kita bahas di pertemuan 14, sebelumnya mungkin
mengantisipasi, beradaptasi, serta pulih dari bencana dampak perubahan iklim. Ketinggian 7 meter di bawah
tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan karena sifatnya yang dapat merusak ekosistem lingkungan dan mampu merenggut ribuan nyawa manusia. Oleh karena itu, perlu sejak dini meningkatkan literasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi di Kabupaten Bulukumba. Berikut ini beberapa yang dapat kita lakukan. Yang pertama, perlu selalu menyiapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau. Yang kedua, perlu mengenali posisi rumah, kantor, sekolah, ataupun fasilitas umum lainnya yang berada di zona risiko tertentu. Yang ketiga, pada setiap bangunan gedung yang berisiko, perlu untuk menyiapkan rambu-rambu keselamatan gedung seperti jalur evakuasi gedung, titik kumpul, pintu darurat, hingga tangga darurat. Pastikan bahwa jalur evakuasi keluar rumah atau gedung itu dalam keadaan kosong dan tidak ada furniture yang menghambat. Yang keempat, jika kita sedang berada di dalam bangunan pada saat terjadi gempa bumi, maka kenali tempat aman untuk berlindung sementara seperti kolong meja ataupun kolong bangunan. Berlindung dengan merunduk dan melindungi kepala. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah kebakaran. Yang kelima, jika gempa bumi mereda, tetap lindungi kepala dan segera keluar dari gedung. Jauhi bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Ketika di luar gedung, segera melakukan proses evakuasi kolektif. Proses evakuasi kolektif ini merupakan model respon efektif bagi masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi di Kabupaten Bulukumba. Terdapat 3 elemen yang perlu dipahami dalam fase respon efektif ini. Elemen yang pertama adalah jalur evakuasi. Jalur evakuasi merupakan jalur yang menunjukkan rute tercepat menuju ke tempat evakuasi. Jalur evakuasi ini dibedakan menjadi 3 jenis rute yang dapat dibedakan berdasarkan warnanya masing-masing. Warna merah merupakan rute pertama. Rute ini menginformasikan bahwa jalur tersebut memiliki intensitas pergerakan yang tinggi sehingga memiliki akses yang lambat menuju tempat evakuasi. Bagi yang berada di zona rute pertama ini hendaknya bergerak ke arah rute kedua. Rute kedua ditunjukkan dengan warna kuning. Rute berwarna kuning ini merupakan rute yang memiliki intensitas pergerakan yang sedang menuju ke tempat evakuasi. Bagi yang berada di zona rute kedua ini hendaknya bergerak ke arah rute ketiga yang berwarna hijau. Rute ketiga menginformasikan bahwa rute tersebut merupakan rute paling cepat menuju tempat evakuasi. Elemen yang kedua adalah tempat evakuasi. Tempat evakuasi merupakan lokasi yang dipilih sebagai safe area pada saat terjadi dan pasca bencana gempa bumi. Pemilihan tempat evakuasi ini didasarkan pada jenis penggunaan lahan berupa area terbuka, jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, telepon atau papan reklame, dan dia mudah diakses. Elemen yang ketiga adalah rambu evakuasi. Rambu evakuasi merupakan penanda yang menunjukkan informasi menuju tempat evakuasi. Rambu evakuasi ini berada pada setiap persimpangan jalur evakuasi menuju ke tempat evakuasi. Ketiga elemen model respon efektif ini dapat juga diakses via link dan barcode berikut. Terima kasih, semoga informasi ini dapat meningkatkan literasi dan kesiapsiagaan masyarakat Kabupaten Bulukumba dalam menghadapi ancaman gempa bumi. Artinya dengan kejadian 2011, Jepang
pertanyaan. Pertanyaan saya pada materi kali ini yaitu terkait dengan perencanaan Smart City. Apakah di Indonesia itu sendiri atau di kota-kota besar seperti Jakarta itu layak diterapkan